Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam, walhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ala yang sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak jamaah kajian malam Rabu Masjid An-Nur Seruni Kota, rahimakumullah. Pertama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya, nikmat yang luar biasa adalah ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan dan itu terasa ringan. Itu nikmat yang begitu agung. Kenapa bisa terasa ringan? Karena Allah sematkan di dalam diri kita itu nikmat iman dan Islam lebih besar dari nikmat yang lain. Ada orang mendapatkan nikmat tapi Allah perlihatkan kepada dirinya pandangan nikmatnya hanya tertuju kepada nikmat yang zahir saja. Nikmat-nikmat yang terlihat oleh kasat mata. Dia tidak mampu melihat manisnya nikmat iman dan Islam. Sedangkan nikmat iman dan Islam itu lebih besar dari nikmat yang lain. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan ketika dia tertinggal tidak bisa mengikuti sholat berjamaah, maka kemudian para sahabat mendatangi rumahnya untuk bertakziah. Kenapa tidak bisa? Padahal orangnya masih hidup. Maka kemudian sahabat yang meninggalkan, bukan sengaja meninggalkan, tertinggal sholat fardunya berjamaah di masjid, maka dia kemudian mengucapkan, andai kata anak-anakku diambil oleh Allah, maka itu musibah lebih ringan daripada aku tertinggal sholat berjamaah. Seseorang yang diberikan keimanan, nikmat iman, akan melihat setiap dia berhasil melakukan kebaikan itu luar biasa. Karena setiap kita akan berbeda ketika melihat kebaikan dari kacamata kita masing-masing. Ada orang yang mungkin berbuat baik tetapi merasa biasa saja. Bisa berbuat kebaikan, tetapi ada orang yang betul-betul menikmati ketika mampu membantu orang. Hanya sekedar menyeberangkan jalan, kemudian yang dibantu mengucapkan terima kasih, mendoakan. Merasa dia ada manfaat yang diberikan kepada orang lain. Maka kebaikan tadi di dalam surat yang dibacakan tadi ada manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa datang dalam satu kebaikan, Allah akan ganjar 10 kebaikan minimal. Bagaimana Allah mengapresiasi setiap kebaikan. Maka ketika kita mampu berbuat baik, nikmat. Tapi tidak mampu dirasakan oleh setiap muslim. Maka hari ini, malam hari ini kita bisa duduk di sini dan panjenengan merasa itu nyaman, apalagi sampai alhamdulillah bisa mengaji, luar biasa, bersyukur dengan Allah. Maka mudah-mudahan dengan kesyukuran itu iman kita akan ditingkatkan. Bukankah setiap kesyukuran nikmat Allah janji akan ditingkatkan? Kalau kita hanya mensyukuri nikmat berupa uang, cuannya nambah, kebaikannya ajek, maka untuk apa yang kita miliki? Ya. Sedangkan setiap orang ingin diselamatkan nanti dari mulai dia masuk ke liang lahat sampai seterusnya yang tidak ada ujungnya, itu adalah kebaikan yang akan membelanya. Maka alhamdulillah hari ini, malam hari ini kita berkumpul di masjid. Diawali dengan tadarus Al-Quran. Ada 4 duduk di masjid, membaca Al-Quran, ada interaksi dengan Al-Quran, entah itu membaca, entah itu menghafal, entah itu tadabbur, mempelajari. Maka di masjid dan ada interaksi dengan Al-Quran, ada 4 janji yang disebutkan Rasulullah, yaitu nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan hidup, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kerahmatan, kasih sayang Allah, wa hafathumul malaikah,
akan diturunkan malaikat untuk menjaga kita, kemudian Allah akan menyebut-nyebut kita karena bangganya Allah dengan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan kebaikan, dengan niat, dengan ibadah-ibadah kita benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Sehingga dengan diakui itu kita akan diajak oleh beliau untuk bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita punya salah, kita punya khilaf, kita harus tutup kesalahan dan kekhilafan kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan kita bisa lebih besar, bisa lebih berat dari kekhilafan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu jamaah semuanya, tadi disebutkan tema kita pada malam hari ini adalah layakkah kita masuk surga? Layakkah kita masuk surga? Dari judul itu adalah dalam bentuk pertanyaan sebetulnya. Dan pertanyaan itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa, melainkan pertanyaan itu kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Layakkah kita? Karena kadang-kadang kita lebih menilai orang di status sosial bermasyarakat. Layak enggak seseorang ini masuk kategori, kalau di India itu ada kasta. Dari kasta yang terendah, kasta Sudra, sampai kasta tertinggi, yaitu kasta Brahmana. Masing-masing akan mengukur dengan kacamata manusia. Kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, maka kita harus mengaca kepada diri kita, sudah layakkah kita? Karena cita-cita terbesar dari setiap muslim adalah surga. Kenapa kemudian kita harus berkaca, layakkah kita masuk surga? Satu ayat yang akan kita kaji, mungkin nanti akan bersambung ke ayat yang lain jika nanti waktunya mencukupi. Di Quran surat Ali Imran yang tadi saya baca di muqaddimah, Ali Imran ayat 142. Ayat itu seakan-akan Allah ingin menyadarkan, Allah ingin mengingatkan kepada kita. Layak nggak sih kita masuk surga? Ramadan sudah berlalu, hampir 3 minggu kita berlalu dari bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita, layak nggak sih kita takwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, spiritual kita di bulan Ramadan, apakah itu layak menjadikan kita disebut takwa? Karena sama-sama berpuasa akan berasa berbeda ketika nanti puasanya selesai. Sering saya sampaikan, begitu tanggal akhir Ramadan selesai, buka puasa terakhir, saya kira hampir 99,9% semua bahagia. Gimana? Kecuali sing mboten duwe duit. Bodoh mboten duwe duit, sedih. Guyon mawon. Tapi hampir semuanya akan merasakan bahagia, khususnya kita muslim. Tapi motor penggerak kebahagiaan itu berbeda. Mereka yang merasa Ramadan adalah satu pengekang dalam hidupnya, menganggap Ramadan itu adalah sesuatu yang menjadikan terasa berat dalam menjalankan hidup. Wilah ngene ra oleh, ngono ra oleh. Banyak sekali larangannya. Maka begitu buka terakhir, dia gembira sekali. Bebas. Bagaikan seekor burung dalam sangkar, kemudian dibuka sangkarnya. Wah. Ya kan? Maka gembira. Ketika 1 Syawal sama-sama gembira, tapi motor penggerak kegembiraannya berbeda. Mereka yang setiap hari bekerja menggunakan fisiknya akan mengeluhkan ketika berpuasa. Waduh, porsi kerja saya akan berkurang karena tenaga saya berkurang, karena asupan makanan ke dalam tubuh saya juga tidak ada, hanya ketika sahur saja. Maka begitu selesai Ramadan ada kebahagiaan. Karena bisa nambah makan sehingga fisiknya bisa lebih
Oke, tenaga yang dia keluarkan bisa lebih banyak, dari tenaga itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Sama-sama gembira, motor penggeraknya berbeda. Orang-orang yang menggunakan Ramadan dengan sebenar-benar ibadah, puasa, Al-Quran, sholat, infak, sedekah, interaksi dengan sesama manusia, maka kemudian dia merasa dia lebih baik dari sebelumnya. Dia sadar di bulan Ramadan ada ampunan yang besar, dia gunakan untuk memohon ampun setiap malam. Ya Allah, ampuni saya ya Rabb. Maka begitu Ramadan selesai, gembira luar biasa karena berharap ampunan dihilangkan, dihapuskan, dosa-dosa semua dibersihkan. Di saat yang bersamaan ibadahnya diterima, dapat Lailatul Qadar, maka 1 Syawal gembira luar biasa. Sama-sama gembira, motor penggeraknya berbeda. Kembali kepada judul kita akan diingatkan, layak nggak sih kita masuk surga? Kita akan lanjutkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kamu akan masuk surga? Itu kan satu pertanyaan. Layak nggak sih kamu masuk surga? Mungkin kalau kita gambarkan seperti ajang audisi. Ayat ini tuh seperti audisi, Pak. Kalau kita lihat satu audisi yang ditayangkan di televisi, ribuan orang antri untuk mendapatkan golden ticket. Yang layak yang akan masuk ke babak berikutnya, yang akan masuk TV. Surga sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei umat muslim, hei jamaah Masjid An-Nur, apakah kalian semuanya layak masuk surga? Masing-masing akan menjawab layak, layak. Oke, kita buktikan. Apakah nanti juri akan mengatakan saya yes? Oh, saya no. Dan jurinya adalah Allah dengan asistennya para malaikat. Apa yang menjadi indikator layak dan tidaknya di ayat ini? Paling tidak di ayat ini, kita berbicara di ayat ini ada 2 indikator. Ali Imran 142. Apa indikator layak tidak masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Allah kemudian melanjutkan, kamu ngira kamu mau layak masuk surga sedangkan aku Allah belum melihat kegigihan kalian dalam berjihad. Mufassir mengatakan ada 3 bahkan ada 4 makna jihad di ayat ini. Ada bermakna bahwa jihad ini benar-benar jihad berperang membela agama Allah. Yang mati nanti namanya mujahid, syahid. Karena di situ disebutkan ketika ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang perang, berangkat perang semuanya tidak, Pak? Ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk berperang membela agama Allah, berangkat semuanya enggak? Tidak. Padahal ketika belum ada perintah perang, mereka sholat. Mereka ikut kajian bersama Rasulullah. Mereka ikut apa yang Rasul sampaikan, tapi begitu ada perintah itu karena itu berkaitan dengan nyawa, maka akan membedakan di situ. Sehingga Allah menyindir, lo sholatmu hebat, lo Al-Quranmu keren, lo infakmu banyak dan istiqomah, tapi kamu gak mau berkorban. Ini yang pertama, berkorban dalam arti benar-benar berperang, jihad. Arti berikutnya adalah bagaimana kita berjihad melawan hawa nafsu. Karena ini menjadi satu yang harus diperangi. Bahkan terlepas dari apakah itu hadisnya sahih atau dhaif, tentang selesai Rasulullah dan para sahabat mengikuti perang Badar, kemudian Rasul menyampaikan ada perang yang lebih hebat, yaitu perang melawan hawa nafsu. Terlepas dari apakah itu dhaif atau sahih, artinya benar-benar hawa nafsu memang harus diperangi. Dan kita ternyata juga harus mengalahkan diri kita sendiri. Karena
disebutkan pemimpin terendah adalah ketika memimpin diri sendiri. Tertinggi seorang khalifah yang memimpin banyak orang, presiden. Tapi paling sederhana mungkin kepala rumah tangga, lebih sederhana lagi adalah memimpin diri sendiri. Dan setiap pemimpin akan diuji dengan hawa nafsunya. Ketika pimpinan tertinggi, orang-orang terdekatnya sudah dia pegang, kan memungkinkan untuk kita menyalahgunakan kekuasaan. Seperti halnya Fir'aun. Ketika pemimpinnya Fir'aun, kemudian tim atau menteri pembangunannya itu adalah Hamam. Kemudian siapa lagi? Menteri keuangannya dipegang oleh Qarun. Kan klop banget. Maka akan ada misal ketua ranting, bendahara, sekretaris. Nah, itu ternyata sudah sepakat satu suara, kan mudah. Dan itu adalah menawan hawa nafsu. Atau kemarin kita puasa. Mungkin anak-anak yang sedang berlatih puasa, tantangan mereka hanya menahan lapar dan haus. Maka begitu nggak ada ayah, nggak ada ibu, sepi kanan, sepi kiri, kunci kamar, gop, selesai. Kan anak, ya kan? Kan itu bagaimana dia berperang melawan hawa nafsu. Skupnya atau levelnya hanya menahan dari minum saja. Sedangkan kita semakin bertambah, apalagi semakin besar tanggung jawab kita, tantangan untuk mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu semakin besar. Maka jihad yang kedua dimaknakan adalah memerangi hawa nafsu. Berikutnya adalah bagaimana jihad dimaknai dengan bagaimana kita mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Jihad dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Dua ini harus saling bergandengan karena ketika hanya salah satu saja menjadi tidak sempurna. Misal hanya amar ma'ruf tapi tidak nahi mungkar. Ajek-ajek. Yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Yuk puasa, yuk puasa. Yuk ngaji, yuk ngaji. Yuk infak, yuk sedekah. Tapi begitu ada di kanan dan kirinya dan dia melihat dia tidak mampu untuk ngandani, menging. Karena dalam Islam ada beberapa tahapan ketika melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau mampu ubah dengan tanganmu. Nah, pentingnya kita berpolitik, pentingnya kita tentang bagaimana mengatur strategi. Biyadihi yang dimaksud adalah ketika mengatur hanya dengan tanda tangan. Misal Wonosobo ada 20 kafe, misal nih. Atau Jawa Tengah. Atau mana tempat, Seruni umpamane. Ada beberapa tempat, awane toko, tapi malamnya digunakan untuk maksiat. Maka ketika jamaah semuanya protes, komplain dan lain sebagainya, tidak digubris dan lain sebagainya, tapi ketika memiliki kekuasaan sebagai lurah kota sini, maka hanya cukup dengan satu tanda tangan, selesai. Itu namanya falyughayyir biyadihi, yang dimaksud adalah seperti itu. Luar biasa. Maka hati-hati ketika kita memilih siapapun, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Itu kan seorang wanita memilih dalam rangka yang paling sederhana. Karena tangan akan berpengaruh. Apalagi yang skupnya lebih besar. Kemudian kalau tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya, maringi pitutur, memberikan wejangan, menging dan lain sebagainya. Dan yang paling rendah adalah fabiqolbihi, hanya mendoakan saja. Pun voice ora iso nggo tanda tangan, dikandani nggih pun nangel, paling paling akhir nggih mung ditungake. Dan wahwa adhaful iman, itu adalah serendah-rendahnya iman. Maka dia mampu berbuat baik tapi nggak mampu mengajak kebaikan tapi nggak mampu nahi mungkar. Atau ada yang mungkin nahi mungkarnya luar biasa. Karena mungkin dulu mantan preman umpamane, disegani di kampungnya.
macem-macem ajarisan. Ngoten kan mboten wani. Wis malang kedek ngeten Mas rada wani. Tapi enggak bisa beramar makruf karena dia merasa belum baik. Boleh nyong ora wani-wani nek ajek ngecah. Kon salat wong nyong wae salat isih bolong-bolong. Ngono. Nek asih ana sing ngergedi lemah kene kak gelut, ana sing mabuk nang kene. Ngoten umpamane. Dia mampu bernahi mungkar tapi belum mampu beramar makruf. Karena mungkin merasa, walah, kok tak dikira jarkoni dan lain sebagainya. Maka amar makruf nahi mungkar adalah satu rangkaian yang harus paling tidak sedikit seimbang. Biar apa? Biar kita bisa dianggap termasuk orang yang berjihad di dalam ayat ini. Maka am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu layak masuk surga? Itu Allah berkata kemudian, sedangkan saya belum melihat kalian berjihad. Sedangkan saya belum melihat kalian bersungguh-sungguh. Kalau hanya baik untuk diri sendiri, tantangannya sedikit, walaupun tetap ada tantangannya. Apik untuk awake dhewek kan azan, berarti mung nglawan awake dhewek. Ngantuk raupi, ngantuk jangan ngantuk, sholat kan melawan diri sendiri, musuhnya diri sendiri, paling lawannya seperti itu. Tapi begitu akan kita perluas bahwa masuk surga jangan sendirian kan mengajak. Kancane umpamane, bro, masjid, walah dis, kayak paling soleh dok kongkon-kongkon masjid, merana mangkat dewek, mulai ada perlawanan. Mbak, mulai besok hijabnya jangan pakai yang itu ya, yang ini aja. Sing diaruh-aruh mungkin karena jilbabnya hanya sekedar menutupi kepala, lehernya kelihatan, rambutnya masih kelihatan, akan ada respon negatif. Yuk ngaji, olah kayak pinter-pinter adok lemaca Quran, moco wae grodal-grodal rasa ajak-ajak kancane. Akan ada tantangan ketika kita semakin memperluas dakwah. Cek dari al-anbiya war rasul, orang-orang solih dari zaman dulu sampai sekarang, mana yang dakwahnya mudah? Ada enggak Pak? Kalau ada, karena kita belum temukan kesulitannya, kita belum tahu saja. Mungkin ada yang luar biasa mampu berdakwah ke sana kemari, hebat, semua memberikan pujian. Tapi kadang-kadang Allah memberikan ujian, kadang-kadang orang tuanya, kadang-kadang istrinya, kadang-kadang saudaranya, kadang-kadang ponaannya, kadang-kadang ipar dan lain sebagainya belum bisa diajak. Maka kemudian akan muncul suara, kae keluargane dhewek werong ngurusi wong liya. Dan itu pasti akan seperti itu. Apakah kemudian dengan suara itu kita akan berhenti menyuarakan kebaikan? Apakah dengan itu kewajiban berdakwah menjadi selesai? Oh tidak. Yang penting kita sampaikan, masalah didengar atau tidak, inna hudahudallah, bahwa petunjuk milik Allah. Kewajiban kita menyampaikan. Dan itu tidak mudah. Jangan dikira kemudian kita ketika Nabi penak masuk surga pertama. Orang-orang solih penak. Semua takzim sama beliau. Enggak usah bekerja, dunia datang sendiri. Kan banyak yang berkomentar, apapun bentuk kebaikannya pasti akan bersamaan dengan itu suara sumbang, karena setan enggak pernah ridho. Ingat, ketika hari di mana Allah mengetok palu, melaknat setan untuk diusir dari surga dan dinyatakan sebagai penghuni jahanam, maka sejak saat itu kan setan berikrar, saya akan menghasut semua anak keturunan Adam karena gara-gara dia saya diusir dari sini. Kan itu satu maklumat yang luar biasa. Coba nek misalnya jenengan mireng dewek, oke, angger ana sing jenenge wong sruni, ora lanang ora wadon, ora gede ora cilik, sikat. Anggere genana embel-embel sruni, wudu wong sruni, sekolah nang sruni, antemi. Kira-kira apa respon kita? Kan tetap siap siaga.
Karena kita melihat ancaman. Melampah mawon wis warung gawa kayu, mbok ngerti-ngerti diserang, waspada. Kok ada orang sudah diancam dan jelas ancamannya, tidak bawa senjata, tidak latihan apa-apa, melaku dewean dan tidak punya keahlian, bunuh diri. Itu orang muslim yang tidak sadar dengan bahwa setan akan mengintai kita. Dikira sholat kan pun aman apa? Dikira kita berbuat kebaikan pun aman. Jangan dikira, setan itu pun ancang-ancang, lengah sedikit bet. Saestu niku. Banyak cerita yang mengkiaskan tentang keharusan kita berhati-hati menjaga amal kita. Bukankah banyak cerita orang solih endingnya Allah tidak ridho? Karena setan luar biasa mengintainya. Maka berjihad juga sampai di situ. Tidak cukup hanya kemudian di Indonesia apalagi Wonosobo kayaknya nggak mungkin jihad kemudian kita ngasah pedang. Nggih. Kayaknya hampir mustahil ya, hampir. Maka porsi jihad kita ada di situ tadi yang kita sebutkan. Melawan diri sendiri, bagaimana kita mengajak kemudian banyak tantangan dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Berikutnya setelah Allah menyindir tentang satu hal bernama jihad, kemudian diikuti dengan dan Allah belum melihat kalian termasuk orang-orang yang sabar. Belum termasuk sabar kok masuk surga, ngimpi gitu mungkin kalau diterjemahkan anak muda. Kowe iki isih nesunan. Kowe iki sih gampang emosinan. Kowe iki sithik-sithik nantang glut kok ngarep-arep swarga, engko dhisik seperti itu kira-kira. Kamu mudah sakit hati, kamu dikit-dikit baperan, kamu kok mudah sekali emosi, sulit memaafkan, ngarep-arep swarga, sekalipun punya sholat, sekalipun punya zakat, sekalipun punya infak, mungkin riyen. Bukankah sabar itu perkara yang sulit? Siapa yang mampu mengatakan sabar itu mudah? Sabar adalah perkara yang luar biasa dan itu adalah senjata istimewanya orang muslim. Lagi-lagi tidak ada nabi, rasul dan orang-orang solih yang dimuliakan Allah melainkan mereka diberikan kelebihan sabarnya luar biasa. Cek. Luar biasa sabarnya. Kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa sabar itu kan banyak banget. Masing-masing kita akan diuji sabarnya hanya bentuk dan kadarnya berbeda. Ada yang diuji dodolane mboten payu-payu. Onten sing diuji dodolane laris banget karyawane seneng. Nah, mboten jujur kan ujian. Le komentar wah pancen seneng kae laris banget. Omsete ning mboten genah wong karyawane mipil. Kan ujian niku. Onten sing diuji napa umpamane? Tanggane ngethingake wonten niku. Onten sing diuji belum menikah. Ada yang diuji sudah menikah belum punya anak. Ada yang diuji sudah punya anak, anake rewel dan lain sebagainya. Anaknya sakit. Ada yang diuji dengan sakit. Ada yang diuji dengan sehat tapi belum bisa taat. Kan warna-warna banget ujiannya. Kabeh niku mesti ajeng membutuhkan sabar. Maka tidak boleh kita melihat dengan kacamata dan yang kita lihat itu kita samakan dengan diri kita. Karena porsinya berbeda-beda, neng intinya akan diuji dengan sabar. Lebih spesifiknya sabar itu dibagi menjadi 3. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar meninggalkan maksiat.
Dan ketiga, sabar menghadapi musibah. Terus mungkin niku nek dirinci niku warna-warna mau niku. Sabar taat kalih Gusti Allah, jebul salat subuh niku butuh sabar napa mboten? Sabar. Nek teng sruni insyaallah walah teng sruni umahe cepak musala, cepak masjid, liwat pinggir maksudnya umpamane grimis niku mboten usah ngegarke payung tekan. Wa nek teng Kejajar, teng Mlandi, teng Dieng tangi ngeten mawon ajeng nyingkirke slemut mawon niku ujian, Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Walah hanya temen bismika Allahumma ayah. Lanjut. Ternyata hanya ngecul ke selimut ujian di tempat yang sana. Onten sing walah susah temennya uripe kemulan terus. Sing teng Kalimantan tukok ke klambi apik mboten tau dienggo. Weruh-weruh mung kaos karetan niku tok, kadang-kadang mung kathokan tok. Walah. Kok ora duwe klambi po saking sumuke. Nek jenengan sumuk merga tanggane motore anyar. Nek teng mriko bener-bener cuacananya niku panas, Pak. Nek teng Wonosobo kan sing marai panas niku mergane lah niku kulkase ganti. TV-ne ganti, sofane ganti lho niku. Tesih jaketan ning tetep kepanasan. Nggih. Maka sabar itu luar biasa. Taat mawon kedah sabar. Ajeng puasa contohnya kan puasa niku kan ketaatan. Sabar mboten wong puasa. Luar biasa. Nembe jam 10 isu dilalah jenengan teng kota sih. Kan bakul dodolan panganan kathah nek teng kota. Ujian bagi jenengan. Astagfirullahaladzim. Kok ya wangi men gudege niku nggih. Dilalah nek puasa niki kan hidung itu kan luar biasa nggih, tajamnya melebihi yang lainnya. Wala. Mong rese napa nek bahasa kotane rese, Pak? Eri. Nggih rese nggih. Kan mong rese, nggih mboten mong nggih, astagfirullahaladzim. Rese ya luar biasa wong niku pemberian Allah. Rese niku kan niku nek puasa niku sreng mireng ambune mawon. Oh mireng kok ambune nggih. Niku mawon walah enak temen ngoten niku. Napa malih jenengan nek pun jam 3 kesana terus jenengan ngabuburit melampah mriko jurusan Sudagaran mriko niku ujian mulus teng riku kiwa tengen Pujasera nggih. Astagfirullah. Ora dituku mingini ditumbas. Mboten duwe duit. Terus jenengan nyangking lare kiwa tengen kan ujian niku. Lare niku kan kabeh ditumbasi nggih sih? Niki. Untuk taat berpuasa niku ujian sabarnya luar biasa. Sepuasa tanggane, kancane, sedulure, wong tuane, bojone, anake gawe gedhing, ngertos gedhing. Mangkel, bedegel niku kan ujian untuk taat. Arep nesu puasa, ora nesu kaya wis ping 3 bolan baleni bae. Astagfirullah. Kan ngoten niku. Untuk taat. Untuk meninggalkan maksiat butuh sabar. Saestu. Apalagi anak-anak muda. Butuh kesabaran yang luar biasa. Yo, mumpung adoh umahe kan neng Mlandi adoh. Bakso aman ra ono wong Mlandi nang kota? Ora. Ana shaimun. Nyongke puasa. Sorry nek arep dambak sumrana nyong tak ora tak enteni kene. Sekana, sekansane mlampah terus balik melih. Tak bayari wis. Prige? Tak bayari. Nah, tak sholat istikharah dhisik. Minta petunjuk, mempertahankan puasa apa? Katanya menolak kebaikan itu dosa. Walah, nganggo dalil barang. Ajeng bermaksiat ki nggo dalil.
Butuh sabar Bapak Ibu semuanya meninggalkan kemaksiatan. Makanya RCTI itu sampai dulu itu ketika kita saya dan teman-teman seusia saya mungkin niku kan nek jam-jam duhur niku kan nonton acara sing isine kriminal terus. Terus mungkin di akhir cerita nonton nabi sing ngangge topeng niku. Bang Nabi niku nggih. Kejahatan tercipta bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada, waspada niku nggih. Posisi mboten gadah arta, wong bojone wis takon mawon anake kudu mbares wae terus melampah kungklu. Wonten dompet nang dalan. Astagfirullahaladzim. Jupuk ora, ngitung benik, jupuk ora. Ora. Lagi kelingan. Bojone maido, anake MBRSB, wala, kesempatan datang tidak 2 kali. Astagfirullahaladzim. Cek. Pondot kan jurumatan ini berbuang. Niku. Karena ada, bukan karena niat pelakunya. Jebol untuk meninggalkan maksiat harus bersabar. Luar biasa. Niku. Dan sabar itu pasti akan dihadirkan Allah kecuali kita sampai sudah dinyatakan selesai batas usia kita hidup. Baru sudah tidak ada ujian sabar. Selama nyawa masih di kandung badan pasti ada ujian sabar. Hakul yakin. Mbok presiden wis sekalipun nonton ujiane. Mbok khalifah sekalipun zaman para sahabat ada ujiannya. Cuma kita saja yang mungkin tidak tahu. Nggih. Terus wonten sing komen, "Walah, sak ujian-ujiane presiden tetap luwih mulia Pak Ustadz timbang kula." Jare sinten napa jenengan ngertos? Firaun niku mboten merem turu ket ngimpi bahwa dia akan dibunuh, dia akan dibinasakan, dia akan dikalahkan, dia akan diruntuhkan oleh seorang anak keturunan Bani Israel. Tidak bisa tidur. Terus komentarnya kan langsung kena mental semuanya. Sak sengsara-sengsarane Firaun tetap mulia. Ya dekne raja, apapun bisa dibeli, semua permintaan pasti dituruti. Pengen wong wedok, boleh daftar. Raja kok. Harta, walah. Mboten mung gelang sing emas, gelas, piring, sandal bukan emas. Saking sugihe ning mboten merem turu. Walah, ajeng sare kingkongko aja-aja ana wong rene arep mateni. Walah, aja-aja kae ana salah satu dari panglima saya yang berkhianat. Wah, jangan-jangan di antara selir saya ada pengkhianatnya. Mboten merem turu. Saangres-angrese menungso niku dahar mboten eco, ajeng sare mboten merem. Jane pol ngantuke ning mung kedip saking sepine ngasih detik jam mireng klek wis jam 1 dene ora merem-merem kedip niku angres. Mulane bersyukur nek Bu jenengan gadah garwa bapak-bapak nembe lendean sofa pun merem, alhamdulillah. Niku sing teng apotik tumbas obat tidur pirang-pirang. Kok garwane jenengan kopine tesih panas nembe sak seruputan terus sempun lendean kalih niku langsung pendetke selimut kalih alhamdulillah. Ora perlu ning apotik, ora perlu sofa empuk larang niki pun timbang Firaun mboten merem turu. Nggih. Enten sing ngaos, Pak. Pengaosan malam Rebo. Nembe lebar darusan pun lendean selonjor ndingkluk. Alhamdulillah dene kancane nyongkap penak temen uripe. Ora kudu nang kamar, bisa merem.
alhamdulillah, kan bahagia atas nikmat saudaranya kan luar biasa. Rata-rata kan panas dengan nikmat saudaranya. Maka nek jajare ngantuk, alhamdulillah. Niku umpamane nggih anake kula niku wis merem niku, alhamdulillah. Mboten perlu teng kamar, mboten perlu selimutan, mboten perlu keloni biongane, merem niku cobi. Kan kula pol seneng mungkin baline pun mboten njaluk jajan mergane. Alhamdulillah disyukuri mawon. Nek liyane mungkin walah kae rekasa temen mesti bojone galak kae mesti momong cah cilik. Mesti walah jan ngenes temen. Ujare sing mboten seneng kalih kula kan kula pol penake walah mau pun janjeni sing niki alhamdulillah wutuh duwite. Jadi kita ambil sisi positifnya saja. Niku. Sabar menghadapi musibah. Wah niki. Janjane paling enteng dari 3 itu. Ning menurut manusia yang tidak punya iman dianggap paling abot. Ngasih kalian donga ya Allah, dene kateng donya niki kula tok sing susah. Asli tetep kula liyane do nikmat-nikmat kula tok sing susah. Niku dongane wong sing sekloro untu wis ngombe obat napa-napa ora mari-mari. Niku dongane kaya niku. Kelebon upo senggring. Walah maning ngelih pengen mam ning klebon sithik loro. Terus wonten suara napa-napa hawane ajeng ngamuk nggih sih? Kan nek wong gerah, sinten sing pun nate wajanipun gerah? Giginya sakit nate, Pak? Napa Bu? Niku biasanya nek mangsa udan. Udanan sikile anyes, mulai cenut. Wonten WA kluntring, muni bae HP ya. Padahal nggih biasanya dinteni. Ki dene ka ora ana sing WA ya, sepi temeneng nek pas lara untune kluntring muni pisan maning banting. Ngoten niku. Ngasih kalih larene dhek putrane. Pak Pek, mbok ibu kae lho, ora Pak Pek ngoten niku. Niku jebul-jebul nikmat luar biasa ketika kita tidak bisa memaknai bisa menjadi musibah yang luar biasa. Gadah wong tua. Wong tua niku kok cerewet, maksudnya nek cara cah sekolah niku cerewet. Wong sok curhat oleh kula kok. Pak Ustad. Alhamdulillah tiang sepuh tesih komplit. Ning Masya Allah niku nyebut alhamdulillah kula ki nyebute Masya Allah. Lah pripun? Allahu Akbar niku saingan kalih Purnama Sidi. Saingan kalih Citra FM. Ulah dadi nek ajeng mangkat sekolah niku kalih maringi pitutur kados MC turene. Ngaten niku. Njok prike walah kula mulane kula sumpek mat. Mulane kula seneng nek wonten kegiatan ekstrakurikuler, tambahan les seneng kula Pak. Jur baline tambah sore alasane jelas. Niku di saat yang bersamaan wonten sing tangisan wingi, sawal niku tangisan. Ajeng teng lapangan niku do tangisan. Liyane do ditonton bapak ibune. Niku walah tangisan. Nggih mboten. Nampa rapat kula niku cok mangsane tampa rapat anggar sing do ngalamun nang isor wit niku kan. Niku mergane napa wong tuane teng Jakarta, teng Kalimantan, kadang teng luar negeri sing nampa rapat Mbak Yune, kadang-kadang tanggane ojek niku nampa rapat kadang-kadang Bu. Tak takoni, Pak, Bapak Ibu napa sinten? Niki tanda-tanda. Putra nomor pinten, Pak? Putra lahir bulan ini hampir dipastikan ojek online sewaan mengambil rapot. Orderane niku mboten mung order makanan saniki, bocah luwih pinter. Napa malah surat panggilan orang tua. Wah. Maka untung gurune luwih pinter sih. Jadi sederenge sampai kepada to the point. Sehat Pak, saking griya jam pinten. Nah, dalem pundi padahal kula nggih ngerti datane. Nggih, pinten? Kula nembe mawon dugi. Padahal Kaliwiro kok nembe mawon, lah kampuh temen. Putra nomor pinten? 3 padahal kali. Niki nggih.
Kembali kepada masalah sabar tadi. Semua akan diberikan ujian sabarnya masing-masing Bapak Ibu semuanya. Sampai orang solih pun tingkat untuk ujian sabarnya luar biasa. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan tentang hal-hal yang semacam ini. Kita fokus saja kepada diri kita, layakkah kita masuk surga dengan 2 indikator saja. Apakah saya termasuk muslim yang sudah bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah? Lewat cara apa? Lewat banyak cara. Sing pedagang nggih, wayo dagang ki ora usah kaken nggih mboten nek menika kaken ki rasane ngejek temen. Maksudnya ayo kita berdagang dengan cara yang halalan thayyiban. Bukankah itu termasuk dari meninggikan agama Allah? Kemudian dalam kita bertetangga, apakah kita sudah bersungguh-sungguh menjadikan diri kita tetangga yang baik bagi tetangga kita? Saudara yang baik bagi saudara kita, anak yang baik bagi orang tua kita, orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Niku nek ditekuni temenan niku kan bersungguh-sungguh. Dadi bapak ke jebul mboten gampang, dadi wong tua mboten gampang, dadi anak mboten gampang, dadi sedulur mboten gampang, dadi tangga mboten gampang. Nggih mboten. Jadi penjual enggak gampang, jadi pembeli enggak gampang. Wah nek tuku ngenyange ngasih kepentut, nek dodol ra entuk dinyang. Niki pun tulisannya niki lho Mas. Niki ya le ngenyange ya separuh harga jenengan niku. Ning nek pas tumbas, walah ra umum napa melih emak-emak niki. Wile nek ngenyang niku luar biasa. Nggih. Maka kita kembali kepada tema kita bahwa layakkah kita masuk surga, ada kaitan antara Ramadan dengan kita bersyawal hari ini dan disambungkan dengan Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan Allah belum melihat kamu sungguh-sungguh? Baik sungguh-sungguh dalam jihadmu, baik sungguh-sungguh dalam apapun bentuk jihadnya, amar ma'ruf nahi mungkar, melawan hawa nafsu, atau Allah belum melihat sabarmu. Allah dinaya anak loro wae wis bekah bekuh. Oh iya nantang gawe duwe bojo siji meneh wong bojo siji wae ora entek-entek nggih, mesti nek mboten entek-entek. Nggih. Dan lain sebagainya. Nggih. Kemudian ada satu lagi ayat yang mengingatkan ketika kita itu tidak mungkin akan dibiarkan beriman oleh Allah, melainkan pasti Allah akan hadirkan bersama iman itu tantangan, challenge, yaitu di Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 kalau tidak salah. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat yang kedua. Itu juga Allah itu memberikan napa nggih? Nek cara nganu preman niku ngeten iki. Ngati-ati. Ajeng tidak mundi, Pak. Ajeng mriku. Lho. Liwat desa iki nggih. Ngati-ati. Niku kan berarti kan temenanan kudune, nggih. Lah enten napa? Tengriku mesti angger jam sementen begal niku pirang-pirang, kan berarti kon ngati-ati. Nah ayat niki ngoten niku. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Mbok kira kowe arep dibenke wae merasa duwe iman, wahum la yuftanun, sedangkan pasti kalian akan diuji. Semakin pengen munda imane, semakin ngeri ujiane. Loh, kok Gusti Allah senenge ngancam? Bukan. Lagi-lagi Gusti Allah niku mung pengen ngerti audisi mau niku lho. Layak tidak kamu itu masuk ke golden ticket? Mungkin ampun lolos dites melih kan? Sekarang 100 besar, dari tadi 10.000 peserta. Dari 100 besar diambil 50 terbaik. Diambil lagi 10 terbaik. Mpun 10 egen kurang terus ngoten niku.
Mulane kan juri, wah wis apik jane. Ning nek mlebu 10 besar rampung deke, ngoten niku nek cara jurine. Juri kan nek komen biasanya pedes-pedes. Kamu bagus, kamu cantik, kamu ganteng, suaramu bagus. Tapi ekspresimu alah belum sampai 20 besar kamu udah ketendang teman-teman yang lain ngono. Begitu seterusnya. Tapi maksud si juri memberikan itu pasti biar yang bersangkutan sinau malih. Allah juga sama. Walah, kok mau ngono? Niku maksudnya ayo dong. Ayo dong, seperti itu maksudnya. Bukan jurane muni ya Allah jenengan kok ngece terus nggih kalih kula. Kula nggih pun salat tesih dimuni kok mung salat mbok jamaah. Mpun jamaah, kok jamaah keri, mbok awal waktu, mpun awal waktu, alah mong sholat jamaah, kok urung sholat sunnah. Dikejar terus sama Allah sampai kita menjadi yang terbaik. Ngoten niku. Dinikmati insya Allah berarti, nek mpun lulus agi wae, berarti mbiyen gurune nyong pancen. Akhirnya dadi wong sing kaya ngene nembe ngalem bahasan pun lulus. Selama jadi murid mesti gurune galak. Wong tuane mboten eman cerewet. Neng nek mungkin pun dadi wong tua agi wae pancen bener. Kita mungkin nek pun mati agi wae komentar. Bener jah mulai nesia kon ngaji barang saiki pol rekasane pecuti wae karo malaikat jebul kon ngaji. Le komentar mungkin nek pun lulus, nek pun sedo. Napa njo ajeng ngenteni kados niku le komentar ampun bahaya. Mending saniki mawon. Pramila Bapak Ibu sedaya pun jam 09.00 pas banget. Niki apakah kita layak masuk surga? Indikator di Ali Imran 142 hanya 2. Karena kita hanya mengkaji di ayat ini saja. Yaitu apakah kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh dalam kita berjihad memperjuangkan agama Allah, ataukah kita sudah benar-benar bersabar dengan sebenar-benar rasa sabar. Itu saja, banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita menjadikan diri kita benar-benar menjadi orang yang lebih baik dari diri kita di masa yang lalu. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah masih Syawal, kita pernah berinteraksi baik di Masjid An-Nur, baik dimanapun tempat, kita pernah berjumpa dan lain sebagainya. Tentu banyak kesalahan, tutur kata, sikap ataupun hal lain yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan panjenengan mau mengikhlaskan, kita saling mengikhlaskan sehingga Allah sudah menerima ibadah kita, manusia memaafkan kesalahan kita, benar-benar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Itu saja, banyak kesalahan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.